Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valencia Effendi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari Bali, yaitu serombotan kelongkong. Nah, serombotan kelongkong ini adalah makanan khas Bali, yaitu berupa sayur-sayuran yang menjadi bahan dasar yang direbus setengah matang dan dipotong kecil-kecil lalu dicampur dengan sambal yud dan di sini saya akan menyebutkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat serombotan kelongkong. Teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat serombotan kelongkong yang terdiri dari terong bulat kecil, kangkung, kecipir, kacang panjang, dan kecambah. Nah, semua bahan ini sudah direbus secara setengah matang dan sudah dipotong kecil-kecil. Dan untuk bumbu kelapanya, yaitu terdiri dari parutan kelapa, terasi, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, gula, dan sedikit garam. Lalu ada air jeruk juga. Dan ini adalah kacang tanahnya yang nanti akan dicampurkan pada sayurannya yang tadi saya jelaskan. Adalah untuk pembuatan sambalnya. Nah, di sini sudah ada parutan kelapa yang sudah disangrai, lalu ditambahkan dengan terasi, cabai, bawang merah, serta bawang putih dan juga kemiri. Lalu tambahkan juga garam secukupnya. Lalu tambahkan sedikit air jeruk. Ini adalah sambalnya dan bumbu kacang yang sudah tadi saya tumbuk. Nah, sekarang saya akan mencampurkan semuanya di dalam piring ini. Jadi yang pertama-tama kita taruh kecambahnya di sini. Lalu kita taruh kacang panjangnya. Dan ini juga ada kangkung. Lalu kecipir. Dan ini adalah timun bulat kecilnya. Setelah itu kita tambahkan saus nyuhnya di atas. Dan juga ini bumbu kacangnya. Dan serombotan kelongkong pun jadi. Nah, untuk pembuatan bumbu kacangnya itu sama seperti sambalnya. Bumbu kacangnya nanti dicampur dengan rempah-rempah untuk menambah cita rasa yang kuat dan gurih. Sebelum saya sebutkan rempah-rempah yang ada pada makanan tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah rempah dan bumbu yang ada di wilayah Bali. Ini sudah ada sejak abad ke-9, yaitu di mana rempah dan bumbu yang masuk ke Bali seperti salah satunya yaitu pala. Pala ini banyak diincar oleh orang-orang Eropa, terutama para bangsawan, karena pada zaman itu pala itu sangat mahal harganya dan banyak juga negara yang ingin menguasai pala ini. Nah, pala ini sebenarnya
bukan berasal dari Bali, melainkan dari Arab yang digunakan sebagai bahan baku untuk memasak dan juga sebagai bahan barter yang pada saat itu juga pala itu sudah tersebar di seluruh penjuru negara karena rasanya yang khas dan unik serta tajam. Orang-orang Eropa pun menggunakan pala ini sebagai topping makanan mereka di sana. Dan mengenai bumbu di Bali yang secara asli tumbuh di sana yaitu berupa kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, bawang putih, cabai merah, dan kelapa. Karena bahan-bahan bumbu tersebut memang dibudidayakan di sana dan menjadi komoditas penting bagi rempah dan bumbu di Bali. Nah, dari makanan yang saya buat tadi, salah satu rempah dan bumbu yang digunakan adalah bawang putih dan kemiri. Bumbu yang saya ambil adalah bawang putih. Nah, bawang putih ini memiliki ukuran yang kecil dan agak lonjong. Dan di dalamnya itu tuh seperti banyak lapisan-lapisan hingga ke inti bawang tersebut. Nah, bawang putih itu biasanya dimasak atau digoreng karena bawang putih ini bisa dibuat untuk menambah kegurihan pada makanan. Dan untuk rempah itu sendiri ada kemiri. Kemiri sendiri itu berbentuk biji kecil dan bulat dan teksturnya itu agak kasar dan padat. Jika ditumbuk dan dimasak, kemiri ini biasanya dipakai untuk penyedap rasa. Jadi serombotan kelongkong ini tidak memerlukan pewarna buatan karena memang pada dasarnya serombotan kelongkong ini tidak memerlukan pewarna makanan apapun. Nah, pesan saya untuk para adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin membuat masakan khas Bali yang tadi saya buat, yaitu jika ingin dijualkan dan ingin menambah rasa yang lain, sebaiknya tidak mengganti rasa khas dari makanan tersebut karena akan merusak rasa asli dari makanan yang dibuat. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang serombotan kelungkung dan sejarah tentang rempah dan bumbu yang ada di Bali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Bye-bye.